jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak? Ya, nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Nah, ini yang cukup mengejutkan sekali ya. Kayaknya memang PSI itu berharap Pak Jokowi menjadi ketua umum ya kayaknya ya. Dan bahkan kalau kita lihat juga harapan PSI juga disambut baik oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi bahkan juga sudah mulai mempertimbangkan itu akan mendaftar sebagai ketua umum PSI. Nah, itu juga sama halnya pada saat lalu ya, Kaisang itu sudah menyebutkan setidaknya pada saat kongres akan ada tokoh yaitu mengenakan pakaian baju putih, celana hitam dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ketika Kaisang mengatakan hal demikian, wah, itu menurut saya sudah jelas lah bahwa Pak Jokowi itu akan menjadi bagian dari PSI, entah itu ketua umum atau semacamnya lah. Dan ternyata hingga saat ini isu Pak Jokowi sebagai ketua umum semakin hari semakin mencuat dan bahkan juga ditanggapi oleh Pak Jokowi pada saat lalu. Nah, artinya apa? Artinya pada saat Pak Jokowi dipecat oleh PDIP yang konon katanya itu mulai dari Gerindra, Golkar, PKB, PAN dan lain sebagainya yang menawari setidaknya Pak Jokowi untuk menjadi kader di partai-partai tersebut. Ya, menurut saya hanya omon-omon doang ya. Tetapi hingga sampai saat ini pun Pak Jokowi juga belum memutuskan berada di partai mana, melainkan malah PSI. Nah, apakah tawaran setidaknya ketika Pak Jokowi dipecat banyak yang menawari partai-partai politik itu cuma omon-omon doang? Saya rasa memang seperti itu ya. Pastinya akan takut lah, akan dihianati dan lain sebagainya. Itu seperti halnya PDIP. PDIP bahkan juga tidak menyangka Pak Jokowi akan bermanuver seperti ini. Tiba-tiba ketika menjelang Pilpres, wah ternyata Pak Jokowi manuvernya sangat wow sekali dan akhirnya membuat nama PDIP juga suaranya tergerus lah pada Pilpres yang lalu. Tidak hanya Pilpres, bahkan Pilkada juga seperti itu. Ya, dikarenakan manuver dari Pak Jokowi. Kemungkinan partai-partai yang lainnya pastinya akan takut lah Pak Jokowi akan melakukan seperti di PDIP, kurang lebih seperti itu. Padahal Pak Jokowi kurang apa coba di PDIP ya, mulai dari wali kota Solo 2 periode, gubernur Jakarta, dan bahkan mendapat rekomendasi menjadi presiden hingga 2 periode. Tetapi apa yang didapat PDIP? Tetapi malah dihianati dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan Pak Jokowi bisa saja dong menyesal ya setelah dipecat dari PDIP ya. Bisa jadi juga Pak Jokowi itu akan menjadi ketua umum PDIP. Menurut saya sangat bisa saja terjadi karena Pak Jokowi itu adalah seorang presiden, mantan presiden. Bisa saja Ibu Megawati memberikan mandat kepada Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum. Bisa saja, tetapi gara-gara manuvernya pada saat lalu dan akhirnya ya kemungkinan Pak Jokowi akan menjadi ketua umum PSI. Nah, yang cukup lucu lagi, pada saat lalu Pak Jokowi juga berujar ketika purna tugas dari jabatan presiden akan pensiun. Nah, berarti tidak jadi pensiun dong kalau misalkan Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI. Nah, ini juga omon-omon lagi. Nah, ini kan isu delay sore tempe, kurang lebih seperti itu. Jokowi jadi ketua umum PSI pertama dalam sejarah bapak gantikan anak. Ya, memang pertama dalam sejarah. Biasanya bapak menggantikan anak, ini anak menggantikan bapak yang menggantikan. Ini kan sangat bohong sekali. Di sini dikomentari oleh Steven, kirain udah jadi ketua, udah cari panggung sana sini, ujung-ujungnya cuma jadi ketua partai Mawar Hitam. Valid ini, atur aja lu sama keluarga lu itu ya.
Ngapain capek-capek pakai jargon dan gimmick-gimmick macem-macem, ujung-ujungnya cuma Mulyono ya. PSI ini partai apa sih sebenarnya? Ganti ketum ya semudah itu. Sekarang pergantian ketum pun juga semudah itu. Bahkan dari anak bisa ke bapak, aneh sekali ya, seperti itulah. Saking gak becus anak-anaknya, akhirnya si bapak yang intervensi. Bego gak sih ya? Pusing aku baik keluarga iki. Klik bait, belum juga nyalonin diri, tapi pakai judul kayak udah menang. Memang jurnalis Indo nggak ada kualitasnya ya. Lah kok tiba-tiba. Nah tetapi menurut saya sih, kalau misalkan Pak Jokowi mendaftar sebagai ketua umum PSI, pastinya juga akan jadi dong. Pasti akan jadi Pak Jokowi. Apalagi di internal PSI itu semua sangat suka sekali dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Pastinya ketika Pak Jokowi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI, pasti akan jadilah kalau menurut saya. Makanya Gelora News ini menulis Jokowi jadi ketua umum PSI pertama dalam sejarah bapak gantikan anak. Menurut saya juga sangat masuk akal sekali. Kalau misalkan Pak Jokowi masuk bursa ketua umum PSI, pasti akan terpilih kalau menurut saya ya. Nah bahkan kalau kita lihat dari sini ya, PSI nilai Jokowi layak jadi calon ketum kerja nyata sejak gubernur DKI Jakarta. Aduh, kalau DKI Jakarta sih masih on the track ya, tetapi kalau menjadi presiden pada saat lalu khususnya di 2 periode, waduh sangat wow sekali lah. Partai Solidaritas Indonesia menilai Presiden ke-7 RI Jokowi layak untuk menjadi salah satu calon ketua umum PSI, menyebut kinerja Jokowi sejak menjadi gubernur DKI Jakarta adalah salah satu faktornya. Jokowi yang kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon ketua umum PSI, kata ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Sarana pada 16 Mei. Ia mengungkapkan Jokowi telah memberikan kontribusi dalam menggagas partai super terbuka. Hal itu pun menginspirasi PSI untuk mengadakan pemilihan umum ini. Menurut kami, Pak Jokowi sudah memberikan kontribusi, salah satunya menggagas partai super terbuka yang menginspirasi kami mengadakan pemilihan raya ini. Oleh karena itu, wajar apabila kader PSI memberikan tempat yang istimewa baginya di sini, ungkapnya. Nah, kadang-kadang saya juga penasaran ya, apakah ketika PSI membuka pendaftaran calon ketua umum PSI, apakah sepi peminat ya? Dan akhirnya Pak Jokowi yang maju. Ya memang ini sangat mengejutkan sekali. Kalau misalkan Pak Jokowi maju, ya menurut saya yang mendaftar sebagai ketua umum PSI ya sudah lewat lah. Pasti yang terpilih adalah Pak Jokowi kalau menurut saya ya. Tetapi kita lihat sajalah besok seperti apa ya pada Kongres PSI. Menurut saya ketika Pak Jokowi mendaftar dan menang, menurut saya hal biasa. Tetapi kalau Pak Jokowi sudah mendaftar dan kalah, ini yang sungguh mengejutkan sekali. Nah bahkan juga PDIP tidak ambil pusing, tidaknya Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI, silahkan, kan sudah dipecat ya, memang silahkan. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan pihaknya tak mau ikut campur soal wacana Presiden ke-7 Jokowi jadi calon kuat ketua umum partai PSI. Jarod mengaku pihaknya tak mau ikut campur urusan dapur partai lain. Lagi pula dia menyebut Jokowi saat ini sudah bukan lagi kader partainya setelah resmi dipecat. Itu urusan Pak Jokowi, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat di PDI Perjuangan, jadi silahkan, kata Jarod di sekolah DPP partai pada 16 Mei yang lalu. Nah bahkan kalau kita lihat dari sini juga, PKB bahkan soal peluang Jokowi jadi ketua umum PSI, hak politik beliau. Bahkan semua juga merelakan Pak Jokowi. Di sini kan Jokowi jadi ketua umum PSI, elit Golkar nggak ada yang larang. Nah jadi semua partai politik di sini mengikhlaskan lah Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI. Jadi berita pada saat lalu ketika Pak Jokowi dipecat, bahkan konon katanya banyak yang menawari Pak Jokowi menjadi kader-kader partai. Ternyata ya menurut saya hanya omon-omon, dan ternyata partai-partai yang lainnya bahkan juga ketika Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI itu bahkan juga mengikhlaskan. Ya silakan saja. Nah, bagaimana menurut Anda?